Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan salat subuh serta tadabbur Quran kita mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an kelak menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan lanjutkan pada surat yang baru ya, yakni surat apa namanya? Al-Infitar ya. Jadi nama surat ini ada beberapa nama ya. Nama yang pertama sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yamdura ila yaumil qiyamati ra'ya ainin falyaqra ida syamsu kuwirat ida samaa'u fatarat ida samaa'u syaqqat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang ingin ya, melihat, menyaksikan hari kiamat itu seolah-olah nyata di hadapan dia, maka hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat. Berarti ini nama surat ya. Kalau Nabi bilang idza syamsu kuwirat berarti itu nama surat. Maksudnya begitu. Surat apa? Surat idza syamsu kuwirat ya. Yang kedua, idza samaa'u fatarat. Berarti surat apa namanya? Surat Idas samaa'u fatarat. Yang ketiga, Idas samaa'u syaqqat. Nah, jadi kalau umpama apa nama surat nomor berapa ini? 82 ya. Apa nama surat urutan ke-82? Kemudian ada orang yang menjawab atau ada anak yang menjawab Idas samaa'u fatarat, jangan disalahkan, ya. Oh salah Bang Ria. Ada surat Ria, benar surat Ria, surat Infitar kan di sini. Lihat apa namanya? Lihat daftar isinya ya kan begitu. Daftar isinya nomor 82 surat Infitar. Nah, padahal surat ini dinamai Nabi dengan syarat apa? Idas samaa'u fatarat. Ya, itu nama surat yang pertama ya. Nama yang kedua memang Al-Infitar ya. Dan para ulama di hampir semua kebanyakan kitab tafsir dan di beberapa jenis mushaf yang ada semua namanya Al-Infitar ya. Ada juga yang menyebut surat ini namanya Infatara ya. Jadi asal muasal ayat yang pertama idas samaa'u fatarat, infatara ya, infatara ya. Itu nama surat juga ya. Jadi ada juga yang menyebut nama suratnya itu idas samaa'u fatarat, ada juga yang menyebut surat Al-Infitar, ada juga yang menyebut Infatara ya. Asal muasal kata infitar itu infatara ya. Asal muasal katanya ya. Itu seputar nama surat ya. Kemudian surat ini masih masuk dalam kategori surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Makkiyah itu maknanya surat yang turun sebelum hijrah ya. Dan memang kebetulan turunnya di Makkah ya, turunnya di Makkah. Sebagaimana karakteristik surat-surat lain yang turun di Makkah, hampir semuanya membicarakan tentang penguatan tentang masalah akidah ya. Penguatan tentang masalah iman. Karena memang pada waktu itu ya, masyarakat Arab atau masyarakat jahiliyah, masyarakat Makkah pada waktu itu sangat-sangat ya, tidak percaya terhadap masalah akidah, terutama dengan masalah hari akhir. Terhadap masalah hari kiamat mereka tidak percaya,
terhadap masalah dibangkitkannya manusia nanti dari kubur mereka nggak percaya, terhadap masalah dibangkitkan dari kubur kemudian manusia itu dimasukkan ke dalam surga dan neraka mereka juga nggak percaya. Itulah yang terjadi masyarakat Mekah pada waktu itu. Sehingga kemudian pada umumnya surat-surat yang turun di Makkiyah ini menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang kebangkitan manusia dari kubur, menceritakan manusia, pembalasan manusia, yang baik dapat surga, yang jelek dapat neraka. Itu karakteristik surat yang hampir begitu semuanya, ya. Terutama juz yang 30, ya. Dari surat Amma Yatasa'alun menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang kebangkitan dari kubur, menceritakan tentang nanti di akhir kehidupan manusia. Nanti surat An-Nazi'at juga demikian, surat Abasa juga demikian, surat At-Takwir kemarin yang kita bahas juga demikian, hari kiamat, kebangkitan dari kubur dan lain sebagainya. Sekarang pun tema besarnya juga itu, ya. Tema besar surat ini juga nanti akan membicarakan tentang hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memburukkan keadaan orang-orang yang mendustakan tentang hari kiamat. Yang ketiga baru bicara tentang balasan antara orang yang mendustakan hari kiamat dan orang yang mempercayai hari kiamat. Kemana mereka semuanya? Yang mendustakan masuk neraka, yang mengimani masuk surga. Kurang lebih ceritanya semuanya begitu. Ya. Nah, kurang lebih ceritanya begitu. Kenapa? Karena memang masyarakatnya seperti itu. Ya. Tidak percaya tentang hari kiamat dan diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, diulang-ulang dengan beberapa macam surat dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Ya, diulang-ulang dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Nah, kenapa diulang-ulang? Ya kan? Kenapa kok diulang-ulang hari kiamat terus sejak surat Amma Yatasa'alun sampai surat ini kita kaji semua bicara tentang hari kiamat. Ya kan? Semua bicara tentang hari akhir, supaya semua berbicara tentang hari dibangkitkannya manusia dari kubur, kemudian menerima amalannya. Baik, ya amalan yang baik terima baik, amalan yang buruk terima buruk. Kenapa demikian? Ya. Pertama, karena memang menunjukkan itu perkara yang sangat-sangat penting bagi kita, dan itu perkara yang hari ini pada zaman dulu dan juga pada hari ini itu perkara yang banyak dilupakan oleh manusia. Banyak dilalaikan oleh manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala perlu mengingatkan terus dengan berbagai macam ayatnya. Berbagai macam surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengingatkan manusia. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu lupa, lalai. Maka kemudian ayatnya diulang-ulang. Sekarang kita ambil contoh umpama, ya. Perintah tentang sholat jamaah dengan perintah sholat Jumat, mana yang paling banyak? Hah? Mana perintah dalam Al-Quran yang memerintahkan kita sholat berjamaah dengan memerintahkan kita sholat Jumat? Mana yang lebih banyak? Hah? Hah? Perintah dalam Al-Quran, perintah tentang sholat, mana yang lebih banyak? Perintah sholat berjamaah atau perintah sholat Jumat? Mana yang lebih banyak? Hah? Sholat berjamaah kan? Iya, betul. Salat Jumat cuman satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Tapi untuk salat berjamaahnya banyak, ya kan? Warka'u ma'ar raki'in, ya, wa aqimus sholata wa yuqimus shalah. Kan begitu? Banyak itu ayat itu tentang masalah salat itu. Banyak ayatnya. Ya. Itu lebih banyak diterangkan daripada cuman salat Jumat. Salat Jumat cuma sekali doang. Ya kan? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ayat saja. Kenapa? Karena banyak yang lupa tentang sholat berjamaah ini, sehingga perintah sholat jamaahnya lebih banyak daripada sholat Jumatnya. Iya enggak? Kebanyakan mana orang sholat berjamaah dengan sholat Jumat? Sholat sehari-hari 5 waktu dengan sholat jamaah, dengan sholat Jumat, mana yang lebih banyak? Berarti lebih ingat sholat Jumat atau lebih ingat sholat jamaah 5 waktu? Lah ya itu kan berarti mereka lebih ingat sholat Jumatnya daripada ingat sholat 5 waktunya. Mau hari Jumat, enggak sholat Jumat, ya kan? Mau duhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, subuh, lo enggak, ya kan? Mau sholat Jumat langsung enggak. Oh Jumat setiap hari ya.
ayo bojang kan bojang kapi kan gitu. Nah, apa boleh telasan ya kan? Enggak ya kan? Perasaan enggak kapi. Nah, sesuatu yang banyak dilupakan ini maka diingatkan terus. Sholat, perintahnya banyak. Aqimis sholat liduluki syamsi, ya kan? Ila ghasaqil laili terus banyak ayat-ayatnya. Ya. Supaya apa? Mereka ingat. Nah, tapi ya gitulah keadaan manusia. Sudah berkali-kali diingat dengan gaya bahasa yang beda-beda, masih saja belum ingat. Ya, untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini. Timbang sholat Jumatnya. Sholat Jumat kalau berhalangan boleh nggak sholat Jumat, boleh sholat duhur, ya kan? Safar umpama boleh nggak sholat Jumat, sholat duhur saja boleh. Tapi kalau sudah sholat 5 waktu itu nggak bisa, ya kan? Mau sakit kah, mau safar kah, mau apa dan sebagainya. Yang namanya sholat 5 waktu ini nggak bisa diganti, nggak bisa ditinggalkan, ya kan? Lebih kuat. Ini banyak yang lupa, makanya kemudian dikasih ayat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk hari kiamat. Hari kiamat itu juga termasuk perkara yang banyak dilupakan oleh manusia. Manusia banyak melupakan tentang hari kiamat, banyak melupakan dibangkitkan dari kubur, banyak melupakan nanti akan diberikan balasan yang baik dan yang buruk, itu banyak melupakan. Kalau mereka banyak mengingat ini, banyak mengingat hari akhir, banyak mengingat hari kiamat, banyak mengingat dibangkitkan dari kubur, banyak mengingat nanti manusia itu akan dibawa kepada 2 tempat, surga ataupun neraka, mesti sholat 5 waktu. Ya enggak? Mesti sholat 5 waktu. Kan begitu? Kenapa? Enak nanti kiamat, ya kan? Enak nanti dibangkitkan dari kubur. Ingat nanti kemudian diberikan balasan yang baik dan yang buruk. Ingat, kalau ingat itu, manusia akan lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ya, mau ambil sesuatu yang mau makan sesuatu yang haram, ingat ya, nanti dibangkitkan, ya kan? Ingat nanti kemudian dihisab, ingat nanti dihitung, ingat nanti ditimbang amalnya, ya kan? Mau maksiat, ingat nanti dibangkitkan, nanti ditimbang, nanti dimasukkan surga dan neraka. Kalau ingat itu semua manusia akan lebih banyak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan lebih banyak menahan diri untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi pada masyarakat Makkah pada waktu itu. Kenapa mereka kemudian saling membunuh? Kenapa kemudian mereka berzina? Kenapa mereka minum khamar? Ya? Kenapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya itu? Kenapa? Karena mereka tidak yakin akan datangnya hari akhir. Kehidupan itu ya kehidupan dunia yang mereka rasakan pada waktu itu. Hampir mirip dengan kita. Kita sering mengatakan lawes jeka aja, odik aja sekali, kan begitu kan? Iya. Odik aja sekali, apa? Sara-sara laku apa sara-sara? Apa? Salat subuh, laku apa sara-sara apa namanya? Ngaji, tadabbur, laku apa? Odik aja apa? Odik aja sekali ya. Wis Nah pernah apa namanya Ustaz? Man penyaman. Nah pernah ya kan. Man penyaman wis. Odik jam sekali wis. Laku apa rasa-rasa ya kan? Kan begitu. Kebanyakan ya mereka konsep hidupnya juga begitu. Sudahlah hidup ini cuma sekali, ya kan? Sudah senang-senang saja nikmati kehidupan dunia ini. Cuma hidup sekali. Ya. Hidup cuma sekali saja. Kalau sudah mati ya mati sudah. Mana mungkin yang namanya tulang jadi hidup lagi itu nggak mungkin, ya kan? Wa nasiya khalqah apa? Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Mereka orang-orang Quraisy itu ngambil tulang, diremuk, kemudian dibawa kepada Nabi apa namanya? Apa ayatnya? Wa masalah wa daraba lana masalah wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang yang sudah hancur kayak begini wahai Muhammad? Sudah hancur kayak begini kok masih dia bisa hidup ya? Siapa? Qul yuhyihal alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi khalqin alim. Yang menghidupkan ya yang menumbuhkan pertama kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang menghidupkan pertama kali. Itu mereka nggak percaya. Makanya kemudian mereka mengatakan ya hidup cuma sekali aja.
Nah, kenapa kemudian susah-susah? Ya pesta saja, pora-pora saja, pesta macam-macam. Kenapa? Karena meyakini hidup cuman sekali saja. Ya. Nah, itulah kadang kehidupan manusia kita seperti itu. Sudah hidup sekali saja. Ya kan? Sudah kumpulin kehidupan dunia sebanyak-banyaknya. Nikmati kehidupan dunia ini sepuas-puasnya. Kenapa? Hidup cuman sekali. Kan begitu ya? Tidak, ya. Tidak, ya. Hidup tidak hanya sekali, ya. Masih ada kehidupan lain, kehidupan lagi setelah kehidupan dunia ini. Nah, inilah karakteristik surat Makkiyah, ya. Nah, termasuk dalam surat Al-Infitar ini, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya ada satu keutamaan, ada satu keutamaan yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yakni dianjurkan untuk membaca surat ini ketika sholat Isya. Ketika sholat Isya, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Mu'ad, ya, kalau nggak salah hadis dari Jabir bin Abdullah menceritakan tentang Mu'ad bin Jabal. Mu'ad Jabal habis sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, kemudian beliau pulang ke kampungnya mengimami sholat Isya kaumnya, ya kan? Mengimami sholat Isya kaumnya karena beliau menjadi imam yang ditunjuk oleh Nabi SAW di kaumnya. Kaumnya tidak bisa sholat ke Masjid Nabawi karena terlalu jauh tempatnya, maka mereka pun dibiarkan sholat di tempat masjid mereka. Cuma yang ditunjuk oleh imam, oleh Nabi adalah Mu'ad bin Jabal. Maka beliau pulang dari mengimami sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, beliau pulang sholat Isya di tengah kaumnya. Sholatnya panjang sekali, ya kan? Panjang sekali sholatnya. Sampai kemudian ditegur sama Nabi, afatanun ya Mu'ad, aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la an wadduha an idas sama'un fatarat. Wahai Mu'ad, apa kamu ini mau bikin ribut? Afatanun, apa kamu mau bikin fitnah di tengah orang? Panjang sekali salatnya. Aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la an wadduha an idas sama'un fatarat. Kemana kamu terhadap surat sabbihisma rabbikal a'la? Kemana kamu tentang surat Wadduha? Kemana kamu tentang surat Idas Sama'un Fatarat? Berarti apa? Dianjurkan, ya kan? Disunahkan baca apa? Sabbihis, Wadduha, sama Idas Sama'un Fatarat. Saya ingat nih, para imam ya. Baca Wadduha. Ya. Baca Wadduha, beda telok ya saya baca, ya kan? Beda Wadduha, beda Sabbisma Rabbikal A'la, beda Idas Sama'un Fatarat, ya. Cak kalau pain. Kalau pain Ustaz, saya ingat surat Wadduha. Kalau pain, saya ingat surat Wadduha, ya. Surat Infatarat lo ingat apa lo apal? Tahu ya. Hah? Makanya coba ya apalagi, ya kan? Nah, itu keutamaan surat Al-Infitar, ya. Itu keutamaan surat Al-Infitar. Baik. Cukup ya. Nah, itu sunnahnya begitu ya. Cek, ya. Salat Isya. Karena kasusnya Mu'ad bin Jabal itu mengimami salat Isya, ya. Namun ya itu nanti ada pembahasan fikihnya, ya kan? Mu'ad bin Jabal itu salat sunnah, imamnya salat wajib, ya kan? Panjangnya salatnya kadang-kadang ya sabis itu sudah panjang kata orang. Infatarat juga dibilang panjang, padahal itu yang paling pendek untuk sholat Isya. Maksudnya itu paling enggak, itu yang paling pendek untuk sholat Isya. Wadduha, sabis sama infatarat. Surat yang lain ya tidak apa-apa, ya. Surat yang lain tidak apa-apa. Baik. Itu mukaddimah tentang surat Al-Infitar, ya. Mukaddimah tentang surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar, surat Infatara, surat Idas Sama'un Fatarat, ya. Sekarang kita masuk pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas Sama'un Fatarat. Artinya surah? Apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah, ya. Baik, kita coba bahas sedikit-sedikit, ya.
kata-kata idza ya, kata-kata ini sudah sering lewat ya kan, sudah sering lewat ya. Idza ini menunjukkan apabila ya, artinya sebenarnya. Iya, apabila. Hah? Apabila. Namun kalau idza dalam Al-Qur'an ini apabilanya itu mabnunul wuqu'. Apabilanya itu adalah apabila yang memang sudah ada garansi jaminan 100% pasti akan terjadi. Paham ya? Apabila langit terbelah. Bukan nanti kemudian apabila itu kemudian bisa terjadi, bisa enggak. Kan kalau apabila biasanya kan bisa terjadi apa tidak kan begitu ya. Apabila saya begini, apabila begini, itu kemungkinan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau idza dalam Al-Qur'an ini apabilanya mabnunul wuqu', yaitu apabilanya ada jaminan garansi pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Jadi jangan terjemahkan nanti apabila itu, ya itu kalau apabila kan kalimatnya bisa terjadi, bisa enggak. Itu bisa jadi, bisa enggak. Namanya aja apabila, ya kan? Bisa terjadi, bisa enggak. Udah enggak usah percaya. Wong kalimatnya masih apabila, ya kan? Jangan, enggak boleh. Itu orang yang enggak ngaji begitu itu. Ya. Orang yang enggak ngaji mungkin akan punya pikiran-pikiran seperti itu. Ya. Atau orang yang pengen memang bikin kisruh, ya kan? Bikin kacau, ya kan? Bikin merusak akidah kita. Akhirnya apa? Itu loh kalimatnya. Kamu kan enggak tahu. Coba lihat terjemahnya. Kan apabila. Nah, apabila artinya apa? Ya bisa terjadi, bisa enggak, ya. Kalau apa sama saja, apakah jikalau, apabila, mau diartikan apa saja yang namanya idza ini pasti terjadi. Itu juga idza. Ada lain namanya lau. Ya kan? Lau. Lau itu juga apabila, lau itu juga jika, sama. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kan begitu kan? Lau anzalna hadzal qur'an ala jabalil, seandainya, jikalau, kan? Apabila, sama saja. Al-Qur'an ini diturunkan di atas apa? Gunung, diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kan begitu kan? Tapi lau di situ nggak akan pernah terjadi, ya enggak? Nggak akan pernah terjadi. Namanya Al-Quran turunkan kepada gunung itu belum pernah terjadi, belum pernah. Mereka sudah nolak, ya kan? Inna aradnal amanata ila samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Nolak mereka, dikasih Al-Quran nolak, nggak kuat. Cuman kalimatnya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, ya kan? Seandainya Al-Qur'an ini ataupun jikalau apabila akan turunkan kepada gunung, gunung akan takut, gemetar. Ya kan? Tapi itu enggak diturunkan kepada gunung. Al-Qur'an belum pernah diturunkan kepada gunung, cuma kalimatnya lau. Itu namanya juga jika. Sama, apabila. Ada juga nanti dalam Al-Quran itu in itu juga jika, juga apabila. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, ya kan? In ja'akum fasikun, jika datang kepadamu orang fasik, binaba'in, dengan satu berita yang besar, fatabayyanu, maka mintalah tabayun, mintalah kejelasan, kan begitu ya? Tabayun. Beda orang macam dia macam-macam tabayun, bener enggak? Kan begitu ya? Tabayun, namanya tabayun. Ya, itu in. Ada juga id. Ya, ada juga id. Ya, ya, ada juga id. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru lisbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ya. Dan ingatlah ketika sudah terjadi. Sudah terjadi. Paham ya? Ini kata-kata yang mengandung arti jika, apabila, jikalau, macam-macam lah artinya, ya.
Cuman karena bahasa Indonesia itu miskin kosakata, hanya diartikan semuanya apabila semua. Tapi kalau dalam Al-Quran nanti akan ada sedikit perbedaan, ya kan? Ida, lau, in, id, ya. Ini ada perbedaan. Yang jelas untuk ida ini pasti mabnunul wuku, ada jaminan terjadinya. Paham ya sampai sini? Kalimat ida, ya. Kemudian selanjutnya ida sama, ya. Sama sudah kita bahas, ya. Sama itu ini satu saja, ya kan? Kalau samawat jamak juga, ya. Sab'a samawatin tibaqa, kan begitu ya? Ada 7 lapis langit, samawat, ya. 7 lapis langit. Tapi ini satu saja. Namun secara bahasa makna sama itu adalah makna yang menunjukkan sesuatu yang ada di atas. Sesuatu yang ada di atas. Kita lihat langit yang pertama ini sama, ya kan? Di atasnya lagi masih ada langit lagi. Masih ada. Itu namanya sama juga. Di atasnya lagi masih ada langit lagi, masih. Itu namanya sama. Yang penting sesuatu yang di atas itu namanya sama. Berarti sama ini juga mencakup 7 lapis langit yang di atasnya. Berarti apa? 7 lapis langit, maksudnya begitu ya. Semua yang di atas, entah itu langit yang ke-7, entah itu langit yang kedua, 3, 4 sampai ke-7 ataupun yang lainnya, yang penting yang ada di atas itu namanya sama. Paham sampai sini? Ya. Nah, idas sama'u fatarat. Nah, maknanya apa tadi Mas Bang? Terbelah ya. Terbelah, ya. Sama dengan ayat yang dibaca oleh Ustaz Imran tadi. Ya. Apa namanya? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Sama. Infatarat. Kamu coba lihat apakah ada sesuatu yang retak, yang terbelah, ya. Jadi infatarat itu terbelah begini. Bukan terbelahnya secara utuh. Terbelah begini, paham maksudnya? Ini kalau ada kertas kemudian terbelah sepit kabi, sepit apa? Sepit dek ya kabi, wes, bener sepit secuil dek ya bener, paham maksudnya? Langsung sepit retak, terbelah retak dek ya, paham maksudnya? Nah, itu coba lihat, al-taramim, ada retaknya enggak? Lihat langit itu, ada retaknya enggak? Enggak ada tangganya, enggak ada penyangganya, ya kan? Ini rumah, bumi, kanopinya, nggak ada tangganya, nggak ada penyangganya, ya kan? Itu langit. Nah, itu lihatin retak apa enggak? Sekarang ini loh, sekarang ini kan supaya kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala kan lihat langit itu retak enggak, ya kan? Hal tara min futur. Falji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kamu lihat lagi sampai capek matamu, ya? Sampai capek penglihatanmu, kamu enggak akan lihat sesuatu yang retak. Padahal enggak ada tiangnya. Itu kalau retak langit. Anda bisa bayangkan ini kalau retak ya. Ini retak saja. Langit kalau retak, kira-kira gimana perasaan manusia? Manyaman toju deh ya kan? Tahu-tahu retak ya. Apa retaknya? Apa retak apa? Tenar ya. Tahu-tahu tenar separuh. Terus mau kemana kira? Lari nggak kira-kira? Lari ya kan, retak lari, berhamburan semuanya. Itu baru retak. Ini yang terbelah sepit ya kan? Terbelah robek deh. Apalagi yang terjadi dengan manusia. Sehingga kemudian apa? Terbelah itu kemudian semua yang ada di atasnya jatuh semuanya. Ya. Memang ada beberapa ulama yang menyebutkan terbelahnya itu karena memang malaikat turun dari langit, ya kan?
Sebagaimana surat An-Nazi'at yang sudah kita bahas, ya kan? Langit malaikat yang turun bersegera, wasabiqun as-sabiqun, kan? Langit malaikat yang turun berlomba-lomba, kan begitu turun dari 7 lapis langit terbelah. Kemudian itu makna infitor, ya. Jadi maknanya itu sudah terbelahnya sudah terbelah sudah memang, ya, nggak ada rempak, nggak ada, sudah terbelah. Baru kemudian ayat selanjutnya, wa idzal kawakibu tasarat. Artinya sudah. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya. Jadi ini efek ayat kedua ini efek daripada kejadian yang pertama. Meskipun ada para ulama yang menyebutkan ini kejadian pisah-pisah, namun ini adalah kejadian yang efek. Ayat yang kedua ini efek daripada kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama, kalau sudah sebit, ya, sudah langit ini sudah semuanya pasti akan berjatuhan. Di antara yang berjatuhan adalah wa idal kawakibum tasarat. Kawakib, ya, bintang-bintang, ya kan? Di surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Yang kedua apa? Wa idan nujumu kadarat. Betul enggak? Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat. Jika matahari digulung. Kemudian an-nujum. Apa maknanya an-nujum? Bintang-bintang. Kawakib maknanya apa? Bintang-bintang. Apa bedanya an-nujum sama kawakib? Sama artinya. Kalau bahasa Indonesia semua sama, kan begitu ya. Bahasa Indonesia minim kosakata, ya kan. An-nujum maknanya bintang-bintang. Al-kawakib maknanya bintang-bintang. Apa bedanya antara an-nujum sama al-kawakib? Lajia. Ini yang kita memang harus belajar, ya kan. An-nujum, ya, an-nujum itu kalau kita lebih fokus kepada cahayanya. Paham Mas, ya? Lebih fokus kepada cahayanya. Kita lihat cahaya yang terang, ya kan, bintang yang punya cahaya yang terang, ya kan. Kalau kita fokus kepada cahayanya itu an-najma, ya. Ya. Boleh punya anak perempuan dikasih nama Najma. Enggak apa-apa, ya. Namanya siapa? Najma Ustaz. Oh, maknanya apa? Bintang yang punya cahaya yang terang. Pahamnya? An-najma, ya. Itu an-najma. Boleh kasih nama demikian. Lebih fokus kepada cahayanya. Ya, tapi kalau kaukab atau kawakib itu lebih kepada bintang yang kuat, yang kokoh, yang dia berada di tempatnya dan dia enggak pindah-pindah. Ya, yang lebih mengarah kepada kekuatan bintang tersebut, yang dia berada dalam satu tempat, yang dia nggak pindah-pindah, kuat dia di situ, nggak pindah-pindah dia, ya. Ini kawakib namanya, ya. Di ayat yang sebelumnya an-nujum juga sudah berjatuhan, yang kedua al-kawakib juga sudah berjatuhan. Itu makna an-nujum sama al-kawakib, ya. Jadi an-nujum kemarin itu cahayanya sudah hilang, kan begitu kan? Cahayanya sudah hilang, an-nujum, ya. Cahayanya sudah hilang, berjatuhan, cahayanya hilang. Kemudian al-kawakib, bintang yang kuat yang berada pada posisinya itu, yang nggak pindah-pindah itu juga jatuh. Berarti jatuhnya sudah nggak ada cahayanya. Paham maksudnya? Kan menggabungkan makna an-nujum sama al-kawakib. An-nujum itu fokus kepada cahayanya, al-kawakib itu fokus pada bintang yang tetap kuat di situ. Dan ini jatuh. Iya kan? Berarti apa? Jatuhnya sudah nggak ada cahayanya. Gelap sudah, nggak ada jatuh. Komet, tahu komet, ya? Komet jatuh, kelihatan ada cahayanya, kan begitu ya? Geger kamu aja, kasar kan begitu. Tapi ini nanti bintang ini jatuhnya nggak ada cahayanya, gelap.
Paham? Gelap. Kenapa? Karena an-nujum sudah di ayat yang sebelumnya. An-nujum sudah, yang cahayanya itu sudah jatuh sudah. Yang punya cahaya itu sudah jatuh. Ini juga yang sudah punya kekuatan juga jatuh juga. Intasarot. Intasarot itu udah iya, intasarot itu. Berserakan. Tasaqatat wa tafarraqat wa takhalla nidhamuha. Itu maknanya. Saling berjatuhan, saling bercerai-berai, hilang aturan. Itu namanya intasarot. Intasarot aja ada iya. Beda apa namanya? Beda taplak meja ya, taplak meja. Kemudian dikasih di atas taplak meja ini ada lereng, apa boleh? Rak bunga, apa? Pokoknya beda macam-macam, ya kan? Beda macam-macam ya. Beda. Wis mare taruh di atas taplak, taplak aja langsung ditarik. Wos deh. Hah? Dari rumah aja. Oh. Ya taplak dia langsung ditarik deh. Wos. Terus barangnya ini kemana jatuhnya? Berserakan, mau ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, kan begitu. Nah, itu makna intasarot. Itu maknanya bintang itu jatuh berserakan kemana saja dalam keadaan gelap gak kelihatan. Dalam keadaan gelap gak kelihatan. Gak ada cahayanya jatuh, gak tahu-tahu geger dah ya. Gegernya kemana? Sama geger. Geger dah. Ke bumi jatuhnya. Kena siapa? Kena kita semua, ya kan? Ini nggak ada cahayanya, mau ada cahayanya, geger kena gitu. Geger kena, ya kan? Ini nggak ada cahayanya. Nah, terus matahari, kamu Ustaz, matahari Ustaz. Bulan kamu Ustaz, bulan. Matahari bulan kemana matahari bulan? Masih kelihatan matahari bulannya apa enggak ini? Idza syamsu kuwirat, ya kan? Matahari sudah digulung. Wa jumi'atis syamsu wal qamar. Digulung, dicampur antara matahari dan bulan. Habis itu dilempar. Lemparnya kemana? Ada yang dilempar ke neraka kan begitu kemarin ya kan, lempar ke neraka. Nah, ini watakhalla nidhamuha. Ini di luar aturan sudah. Di luar aturan, sudah enggak ada aturan, sudah enggak beraturan sudah ini. Sudah enggak beraturan. Bintang-bintang yang semula muternya nyaman ya kan, beribu-ribu tahun, ya, bahkan mungkin jutaan tahun ya kan. Muter ya kan sesuai dengan aturan, tahu-tahu pada hari itu enggak pakai aturan. Matahari dan bulan nggak mungkin selamanya beribu-ribu tahun yang namanya matahari bulan itu nggak pernah ketemu, ya kan? Datang bulan matahari hilang, datang matahari bulan hilang, nggak pernah ketemu. Tapi hari itu wajumi'atis syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma idinil mustaqar, ya kan? Hari itu digabungkan matahari dan bulan, ya. Yaqulul insanu ainal mafar, ya. Berkatalah manusia, kemana tempat lari? Ya? Kemana tempat lari, ya kan? Ya, tidak ada tempat lari, ya. Sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelap, berjatuhan, berserakan semuanya. Kemana? Ke sana kemari. Itu maknanya apa? Wa idal kawakibu tasarat. Ya. Jadi apa? Langit, bintang, bulan, matahari sudah habis. Ya. Ini kalau kita mau gabung dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Makanya tadi sudah saya bilang, ya. Tentang hari kiamat Allah ceritakan berbagai macam surat, ya kan? Berbagai macam gaya bahasa yang berbeda-beda. Supaya manusia juga bisa lebih ingat. Kenapa? Kadang manusia itu ya diingatkan dengan gaya bahasa yang begini nggak enak, ya kan? Kadang dengan gaya bahasa yang seperti ini lah enak. Tapi dengan gaya bahasa yang lain enak. Paham maksudnya?
Dengan susunan kata yang seperti ini kadang manusia nggak ingat, ya kan? Tapi dengan susunan kata yang lain bisa jadi manusia ingat, kan begitu? Kadang dengan gaya bahasa yang seperti ini manusia belum tersentuh. Namun dengan bahasa yang lain manusia lebih tersentuh, ya kan? Dengan gaya bahasa yang kayak tadi ini, idas sama'un fatarat, mungkin manusia lebih tersentuh. Dengan gaya bahasa idas sama'un syaqqat, ya kan? Bisa mungkin begitu, ya kan? Yang jelas itu menunjukkan kejadian yang hampir mirip, namun dengan kejadian yang berbeda-beda. Artinya juga berbeda-beda. Supaya apa? Manusia bisa ingat. Supaya manusia bisa ingat gaya bahasa. Kadang kita kalau kita inginkan orang kan bisa begitu toh. Mau ngajak orang umpama ya, ngaji umpama dengan gaya bahasa yang ngaji, bang dia ngaji lagi bang dia masuk neraka bang. Bisa jadi dia nggak terima. Kenapa? Karena gaya bahasa kita yang nggak pas, kan begitu ya. Mengingatkan orang masih belum bisa masuk. Tapi mungkin dengan gaya bahasa yang lain, ya kan? Yang mungkin kalau dengan gaya bahasa yang lain orang bisa masuk nasihatnya, ya kan? Gaya Al-Quran juga begitu, ya kan? Idza syamsu kuwirat, nanti ada idza sama'un syaqqat, ada sama idza fatarat. Pakai gaya bahasa yang berbeda-beda. Namun ini semuanya saling berkaitan dengan satu dengan yang lain. Ini keunikan Al-Quran, ya. Jadi ayat ini, keunikan Al-Quran itu, ayat surat yang satu bisa jadi dia nyambung dengan surat yang lain, ya. Itu nggak mungkin putus, ya. Bisa jadi dia nyambung. Surat A, surat B nyambung, ceritanya nyambung. Nanti bisa juga ayat yang satu dengan ayat yang lain itu juga nyambung, ceritanya nyambung. Kisahnya juga nyambung. Nanti ini juga begitu. 1, 2, 3, 4 itu nyambung. Bisa juga nanti dalam satu ayat, ya, dalam satu ayat paragraf yang pertama itu nyambung dengan paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua nyambung dengan paragraf yang ketiga. Itulah keunikan Al-Qur'anul Karim, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup 2 ayat dulu, ya. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tasarat. Coba diulang. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun. Oh, sudah hafal kan 2 ayat kan ya? Sudah hafal 2 ayat ya. Kalau kita ngaji kayak begini nih, habis tadabbur kemudian diulang sebelum pulang ini ya, sebelum pulang kita nanti diulang umpama. Diulang 5 kali saja atau 10 kali, ulang sudah hafal. Ulang sudah hafal, ya. Sebelum pulang, ya. Bumi, langit itu. Kan tadi sudah saya bilang. Yang terdiri dari beberapa susunan, ada pelutu, ada ini, Ya. Iya. Iya. Di sini sebenarnya hanya tertuju kepada bumi. Padahal di sini ada satu tata surya yang besar. Iya. Kita belum bicara bumi ya. Kita masih bicara langit. Kita masih bicara yang ada di langit ini, yaitu as-sama sama kawakib. As-sama tadi sudah saya bilang. Kalau kita lihat di atas kita ini, itu sama namanya. Nanti di atasnya lagi ada langit enggak? Ada. Itu sama juga. Namanya itu sama juga. Di atasnya lagi itu sama juga namanya. Pokoknya sesuatu yang ada di atas namanya sama. Apa yang ada di atas, baik yang di atasnya ini, pokoknya itu sama. Semua yang di atas itu sama semuanya. Ya, itu semuanya terbelah. Kalau sudah terbelah, apa yang ada di isinya, semuanya yang diisinya, pokoknya semua yang ada di isinya, yang ada di atas ini jatuh ke bawah. Jatuhnya ke mana jatuhnya? Ke bumi. Bagaimana keadaan bumi nanti setelah kejatuhan? Besok kita akan bahas ya. Ayat 3, 4. Ayat yang ketiga sama keempat nanti membicarakan tentang buminya. Ya kan? Setelah kejatuhan bintang-bintang tadi. Bintang itu apa saja? Ya semua bintang-bintang. Mau yang namanya Sagittarius, Pluto, Jupiter, Uranus, apa semua
semua nama-nama itu habis semua jatuh berjatuhan ya. Wallahu taala alam. Mau tanya gini, adakah tafsir yang menceritakan kejadian sebelum hari kiamat ini yang berurut? Ada tafsirnya. Cuma saya lupa tafsirnya. Yang mendetailkan khusus tentang cerita tentang hari kiamat ini, ya. Ada, insya Allah ada tafsirnya. Kenapa? Yang maksudnya yang sebelum kejadian-kejadian sebelum hari kiamat itu kan bertahap-tahap. Adakah tafsir yang menceritakan urutannya kejadian-kejadian? Oh, iya, buku dah. Buku. Ada, insya Allah ada. Ada. Nanti coba saya tak carikan bukunya, ya. Nanti. Insya Allah saya carikan. Pak Abadarmu. Oh, pengumuman. Iya, undangan peresmian masjid ya, peresmian masjidnya Abadarmo. Tapi ya saya mohon izin saya mohon izin habis ini ke Jakarta sampai hari Ahad atau Senin mungkin saya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.